Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Psikologi Industri di pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan membahas mengenai budaya organisasi. Oke, kita lihat budaya organisasi itu terbentuk karena adanya filosofi, karena adanya nilai-nilai dominan yang dipegang oleh organisasi, norma-norma yang diterapkan dalam bekerja, aturan main untuk berelasi dengan baik dalam organisasi, dan tingkah laku yang khas. Tingkah laku khas tertentu dalam berinteraksi secara rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi. Kita bisa lihat di sini. Proses pembentukan budaya organisasi tidak lepas dari filosofi para pendiri organisasi. Karena di sini muncul nilai-nilai yang diseleksi untuk menunjang visi misi organisasi. Nilai-nilai itu kemudian disosialisasikan oleh manajemen puncak agar diterapkan oleh seluruh anggota organisasi secara konsisten untuk memupuk menjadi sebuah kebiasaan, ya, untuk dipupuk menjadi sebuah kebiasaan. Sumber-sumber budaya organisasi itu dari pengaruh umum, ya, pengaruh umum yang luas mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi itu sendiri. Kita bisa lihat dalam budaya organisasi itu ada dominan kultur yang memang budaya keseluruhan organisasi dicerminkan oleh nilai inti yang diyakini bersama oleh seluruh anggota organisasi. Itu dominan kultur. Kemudian ada subkultur. Subkultur ini adalah turunan dari dominan kultur. Subkultur merupakan budaya yang ada dalam tiap unit kerja, terbentuk berdasarkan kesamaan pekerjaan, fungsi, dan profesi. Kita bisa lihat di sini ada unit kerja marketing, ada finance, ada production. Unit-unit kerja ini punya nilai-nilai yang dianut seperti pelayanan prima, kualitas hasil, terbuka terhadap ide baru. Nilai-nilai inilah yang masuk ke dalam atau merupakan bagian dari dominan kultur dan melekat di setiap unit kerja. Oke, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian dari budaya organisasi menurut para ahli. Kita lihat, Wood Palace dan kawan-kawan menjelaskan budaya organisasi merupakan sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi, di mana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. Toshi Rizzo Carroll itu menjelaskan budaya organisasi sebagai cara berpikir, berperasaan, bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Robbins menjelaskan budaya organisasi suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi. Itu beberapa pendapat dari ahli mengenai budaya organisasi. Oke, budaya organisasi merupakan perekat yang mengikat suatu organisasi dan menyatukan orang-orang yang ada di dalam dengan nilai dan keyakinan yang dipercaya, yang disepakati secara bersama. 4 pola penanda budaya organisasi. Ada budaya adalah pola-pola, asumsi dasar yang diyakini bersama. Budaya adalah hasil belajar kelompok ketika menghadapi persoalan, adaptasi eksternal dan integrasi. Budaya digunakan sebagai cara memandang, berpikir, dan merasa terkait dengan persoalan yang ada. Budaya dijaga dengan mengajarkan kepada anggota organisasi itu sendiri. Nah, kita bisa lihat budaya organisasi memiliki fungsi sebagai jati diri organisasi itu sendiri, stabilitas sistem sosial,
kepedulian bersama, dan kepekaan rambu-rambu sosial. Fungsi budaya organisasi, budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi ini dengan organisasi yang lain. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individu seseorang. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan atau diterapkan oleh anggota organisasi atau karyawan itu sendiri. Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Ya, kemudian kita lihat di sini peran budaya organisasi itu sendiri memberikan rasa identitas bagi anggotanya, meningkatkan komitmen anggota organisasi untuk mencapai visi misi organisasi, memberikan klarifikasi, dan memperkuat standar perilaku yang ada. Kita lihat yang terakhir adalah elemen budaya organisasi. Ada artefak budaya organisasi dan di bawahnya ada keyakinan, nilai, asumsi yang masuk ke dalam keseluruhan budaya organisasi. Kita lihat di perusahaan biasanya struktur fisik itu menjadi salah satu artefak dari budaya organisasi itu sendiri. Ritual, seremoni, cerita-cerita, bahasa, moto itu juga masuk ke dalam artefak budaya organisasi. Contoh sederhana, kita bisa lihat ada organisasi keislaman yang identik warna gedungnya itu selalu hijau. Jadi kita melihat kalau yang warnanya hijau gedungnya itu berarti organisasi keislaman. Itu salah satu contoh dari artefak budaya organisasi. Nah, seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.